Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Mardiana, mahasiswa Teknik Informatika dengan nomor NPM 2023-4350-0131. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang unguided media yang ada di jaringan komputer. Apa sih unguided media itu? Unguided media adalah media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima tanpa adanya perangkat fisik atau perangkat keras yang menghubungkan secara langsung antara keduanya, seperti kabel atau serat optik. Unguided media lebih dikenal dengan istilah wireless, yaitu media transmisi tanpa kabel. Unguided media memerlukan antena untuk transmisi dan penerimaan sinyal atau transmitter dan receiver. Antena pengirim atau transmitter memancarkan energi elektromagnetik ke udara, dan antena penerima atau receiver menangkap energi tersebut untuk mengubahnya kembali menjadi sinyal informasi. Sinyal yang dikirim bergerak melalui udara atau ruang terbuka. Medium ini memungkinkan komunikasi nirkabel atau wireless termasuk frekuensi radio, gelombang mikro, inframerah, dan transmisi satelit. Energi elektromagnetik dipancarkan dari antena pengirim dan bergerak melalui medium udara. Di sisi penerima, antena menangkap gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ini untuk memprosesnya. Ada dua jenis transmisi yang umum digunakan dalam unguided media. Yang pertama ada point-to-point atau unidirectional. Transmisi point-to-point dikenal juga sebagai transmisi terarah. Sinyal dikirim dari satu pengirim ke satu penerima secara langsung. Contoh penggunaannya yaitu komunikasi antara dua menara atau microwave dan satelit ke stasiun bumi. Sifatnya yaitu terfokus dan jarak jauh. Yang kedua ada broadcast atau omnidirectional, transmisi di mana sinyal dikirim dalam semua arah dari pengirim. Sinyal disebarkan ke semua arah sehingga bisa diterima oleh banyak penerima. Contoh penggunaannya yaitu siaran radio, Wi-Fi, dan televisi. Sifatnya yaitu sinyal tersebar luas dan dapat dijangkau oleh banyak perangkat. Contoh dari unguided media ini adalah gelombang radio, gelombang mikro atau microwave, inframerah atau infrared, dan yang terakhir ada satelit. Unguided media juga disebut dengan unbounded transmission. Selanjutnya yaitu gelombang radio. Gelombang radio adalah media transmisi yang paling umum digunakan untuk mengirimkan suara dan data. Frekuensinya berkisar antara 3 kHz hingga 300 GHz dengan rentang VHF atau Very High Frequency dari 30 MHz hingga 300 MHz dan UHF atau Ultra High Frequency dari 300 MHz hingga 3 GHz. Yang sering digunakan untuk siaran televisi, radio FM, dan komunikasi nirkabel. Gelombang radio dapat menjangkau segala arah tanpa memerlukan lintasan lurus, menjadikannya ideal untuk perangkat bergerak. Contoh pemakaian sehari-hari gelombang radio meliputi radio FM atau AM. Radio FM dan AM adalah contoh sederhana dari penggunaan gelombang radio untuk transmisi suara. Yang kedua ada televisi terestrial, saluran televisi yang disiarkan menggunakan gelombang radio pada frekuensi UHF dan VHF. Yang terakhir ada komunikasi pada perangkat ponsel. Jaringan seluler juga menggunakan spektrum gelombang radio untuk komunikasi suara dan data
pada jaringan 3G, 4G, dan 5G. Selanjutnya ada gelombang mikro. Gelombang mikro adalah jenis komunikasi nirkabel yang memanfaatkan frekuensi tinggi pada rentang 1 GHz hingga 300 GHz yang mencakup ultra high frekuensi, super high frekuensi, dan extremely high frekuensi. Gelombang mikro sering digunakan dalam jaringan Metropolitan Area Network atau yang disingkat dengan MAN, serta oleh penyedia layanan internet atau ISP untuk komunikasi jarak jauh. Media ini dapat mentransmisikan data dalam jumlah besar dan biasanya menggunakan antena parabola yang dipasang di menara tinggi untuk memaksimalkan jangkauan sinyal. Contoh pemakaian sehari-hari gelombang mikro meliputi yang pertama, jaringan seluler. Menara BTS yang digunakan oleh operator seluler memanfaatkan gelombang mikro untuk menghubungkan jaringan antar menara tanpa kabel. Yang kedua ada internet nirkabel jarak jauh. Banyak ISP menggunakan teknologi microwave untuk menyediakan internet di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau kabel seperti pedesaan. Yang terakhir ada sistem televisi satelit. Penyedia layanan TV satelit juga menggunakan antena parabola untuk menangkap sinyal dari menara atau satelit, meskipun ini juga melibatkan frekuensi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada inframerah. Inframerah merupakan media transmisi yang biasa digunakan untuk komunikasi jarak dekat seperti pada remote control, untuk televisi dan perangkat elektronik. Frekuensi inframerah berkisar antara 300 GHz hingga 400 THz. Karena sinyal inframerah tidak dapat menembus dinding, penggunaannya terbatas pada area yang tidak terhalang. Contoh pemakaian sehari-hari inframerah meliputi yang pertama ada remote control. Remote control pada televisi, AC, dan perangkat elektronik lainnya menggunakan sinyal inframerah untuk mengirimkan perintah dari jarak dekat. Yang kedua ada mouse dan keyboard nirkabel berbasis inframerah. Beberapa perangkat nirkabel seperti mouse atau keyboard menggunakan inframerah untuk komunikasi jarak dekat dengan komputer atau perangkat lain. Yang terakhir ada sistem komunikasi antar perangkat. Pada beberapa kasus, inframerah digunakan untuk mentransfer data antara perangkat dalam jarak dekat, meskipun sekarang lebih jarang karena telah digantikan oleh Bluetooth. Yang terakhir ada satelit. Satelit berfungsi sebagai media transmisi yang menerima sinyal dari stasiun bumi, kemudian meneruskannya ke stasiun bumi lain yang terhubung. Satelit komunikasi biasanya ditempatkan di orbit geostationer sekitar 36.000 km di atas permukaan bumi dengan kecepatan rotasi yang sama dengan bumi. Frekuensi yang digunakan pada satelit meliputi C-band dari 4 hingga 8 GHz, Ku-band dari 12 hingga 18 GHz, dan Ka-band dari 26,5 hingga 40 GHz, yang memungkinkan komunikasi global termasuk di daerah terpencil dan lintas benua. Contoh pemakaian sehari-hari satelit meliputi yang pertama ada televisi satelit. Banyak rumah yang berlangganan TV satelit untuk mengakses siaran TV dari berbagai wilayah atau negara. Yang kedua ada navigasi GPS. Sistem GPS menggunakan jaringan satelit untuk memberikan data lokasi secara real-time dimanapun di permukaan bumi. Yang terakhir ada internet satelit. Penyedia layanan internet satelit seperti Starlink memungkinkan akses internet di daerah terpencil atau pedesaan yang sulit dijangkau oleh jaringan kabel. Itu saja penjelasan dari saya tentang unguided media yang ada di jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.